Janji ya. Suatu kontrak psikologis ya yang ketika diucapkan ya seharusnya dipenuhi ya. Konsepnya begitu ya. Ketika kita mengucapkan janji atau seseorang mengucapkan janji ya, ada kesanggupan untuk memenuhinya. Makanya ketika janji tidak dipenuhi ya, akhirnya muncul berbagai macam perasaan ya. Mungkin sedih, mungkin marah, mungkin kecewa ya. Karena ada ekspektasi ya yang terbangun di seputar janji itu ya. Tapi kalau kamu mau menyadari ya, nggak semua orang ya bisa menepati janjinya. Bukan karena nggak mau menepati ya. Mungkin karena sudah tidak relevan ya. Mungkin kamu sendiri juga begitu ya. Tidak semua janji yang kamu ucapkan kepada diri sendiri bisa kamu penuhi ya. Tapi seringkali ya kita maksain ya sesuatu yang sudah tidak relevan, yang sudah tidak berhasil ya, hanya demi kata-kata konsep ya, memenuhi janji ya. Makanya disinilah yang menjadikan hidup berat dan tidak lagi menyenangkan ya. Jadi hari ini kita akan belajar untuk bagaimana mengikhlaskan ya janji yang tidak terpenuhi ya. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia. Jadi hari ini kita akan membahas ya, bagaimana caranya untuk mengikhlaskan janji ya. Karena ketika kamu pegangan sama janji ya, walaupun katanya janji seharusnya ditepati ya, tapi hidup itu nggak ada yang abadi ya. Semuanya berubah ya. Kalau kamu kekeh ya, maksain hidup sesuai dengan rencana dan maunya kamu aja, akhirnya yang terjadi adalah kamu akan mengulangi lagi ya kesalahan yang sama berulang-ulang demi memenuhi ekspektasi itu ya, walaupun sudah tidak berhasil ya. Makanya ya, nggak heran kalau orang ingin memenuhi janji pada dirinya sendiri untuk membahagiakan dirinya sendiri dengan menikah ya, tapi tidak melepaskan semua peristiwa-peristiwa masa lalu ya, ketika seseorang yang dulunya mungkin kita sudah mengikatkan janji untuk menikah dengan orang itu tidak terpenuhi ya, lalu kamu akan mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang lagi dan lagi dan lagi dan lagi ya. Karena itulah yang tersimpan di kesadaran ya. Jadi itulah sebabnya kalau misalnya kamu ingin terus-terusan memaksakan diri atau orang lain untuk menepati janji ya, itu akan membuat kamu terjebak ya. Bukan berarti ya janji yang tidak terpenuhi itu adalah sesuatu yang apa ya kita bilangnya ya, dosa gitu ya. Kalau kamu mau perhatikan, kamu juga nggak selalu kok memenuhi janji yang kamu ucapkan kepada diri sendiri ya. Besok saya mau bangun pagi ya, besoknya lagi deh, besoknya lagi deh, besoknya lagi deh gitu ya. Karena ada banyak resistensi dan baggage yang tidak pernah kamu lepaskan ya. Jadi bukannya berarti kalau seandainya orang nggak nepatin janjinya terus kamu ya udahlah biarin aja, bukan itu maksudnya ya. Jadi kalau ada yang perlu dipertanggungjawabkan ya, kita bukannya membiarkan seseorang lolos dari tanggung jawab ya. Tapi kalau memang sudah tidak relevan ya, masa kamu mau terus-terusan pegangan sama hal yang memberatkan hidup kamu kalau sudah tidak berhasil ya? Kayaknya silly ya kalau melakukan itu ya. Nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng teman-teman yang dulunya pernah holding on banget ya, pegangan banget sama janji ya, sehingga hidupnya jadi berat ya. Dan bagaimana mereka akhirnya mengikhlaskan janji yang tidak terpenuhi ya, dan menyadari bahwa hidup itu tidak pernah salah ya. Kita open sama possibility bagaimana kalau hidup memang sudah seapa adanya ya. Yuk kita ngobrol-ngobrol bareng Mbak Ayu ya, bareng Ines ya, dan bareng Stephanie. Kita tunggu mereka dulu yuk. Halo Mbak Ayu. Halo Mbak Lia. Apa kabar? Hai Baik. Stephanie. Halo Coach. Apa kabar? Hai Ines. Hai Coach Lia. Hai Ayu, hai Stephanie. Halo Mbak Ayu, halo Mbak Ines. Mbak Ines. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang janji yang nggak terpenuhi ya. Pasti kita semua pernah dalam hidup mengalami janji yang nggak dipenuhi. Sesimpel kalau seandainya dulu pernah sama teman gitu ya, ke situ yuk, nggak dipenuhi juga, terus kita masih pegangan gitu, terus kita kecewa, terus kita marah gitu ya.
Terus kita tetap mengulangi kejadian sama, kok semua orang kok nggak menuhin janjinya ya, terus kita dramatisir gitu ya. Kok gue selalu dibohongin ya, janjiin terus tapi kok nggak pernah dipenuhi gitu. Pernah nggak merasa seperti itu? Ya, Pernah sih pasti. pernah deh. Kita semua pernah ya begitu ya. Mungkin bisa share pengalamannya dan bagaimana ketika akhirnya mengikhlaskan janji yang sudah tidak bisa dipenuhi lagi. Silakan, mungkin Bayu duluan. Janji ya. Kalau soal janji itu terakhir kali yang paling baru-baru ini aku dijanjiin mau dikasih apartemen. Ini sama seseorang cowok ya gitu, laki-laki. Janji mau bikin bisnis bareng. Pokoknya janji kalau dia ada uang nanti aku ajak kamu makan enak, buat traktir deh karena kamu dulu bantuin aku gitu ya. Janji itu manis lah ya gitu kan, karena kita udah menyadari diri sejati ya dengan releasing ini kan, ya aku sih nggak melekat lagi. Dulu itu kalau misalnya dulu lebih parah kali ya pegangan sama janji. Kadang tuh nggak dijanjiin aja kita udah berpegang. Gimana sih, kayak bahkan orangnya nggak janjiin apa-apa, misalnya kita udah suka sama orang gitu kan, terus kita di pikiran kita tuh ini kayak gue bakal dijadian lah sama dia, bakal dijadiin. Itu kan kita sendiri sebenarnya, kayak itu tuh datangnya dari kita sendiri gitu loh, nggak dari siapa-siapa. Jadi ya itu sih pengalaman aku soal janji ya. Pokoknya aku mulai sadar ya kan, karena aku juga private coaching sama Mbak Lia kan. Jadi diingetin kayak untuk apa mengulang-ulang kejadian yang sama gitu, nagihin janji yang sama. Ibaratkan ya besok nggak pernah ada, cuma let's say kayak gue besok mati terus hidup lagi terus nagihin janji yang sama ke orang lain, orang yang itu kan silly juga gitu ya. Ya ini sampai sekarang sih aku masih terus mengupas kalau muncul gitu limitasinya langsung di drop aja, kayak aku nggak mau percaya sih sama janji-janji itu, nggak mau bergantung lagi lah gitu sama apapun itu, cuman bergantung sama yang ada aja sekarang gitu. Kalau aku itu Mbak. Pernah Yang nggak? Tapi maksudnya ada janji yang tidak dipenuhi gitu ya, tapi terus dipeganginnya bertahun-tahun gitu. Pernah nggak ada pengalaman seperti itu sebelum releasing? Pernah nggak ya? Kayak aku udah lupa, cuman pasti ada sih Mbak. Kalau aku cari-cari itu pasti ada ya, misalnya kayak kalau bukan hubungan romantis, misalnya ibu aku tuh dulu tuh pernah, kalau ibu menang nih proyek nanti kita jalan-jalan ke luar negeri gitu, tuh nggak pernah kejadian gitu. Maksudnya ya. Iya, Rasanya gimana ketika sudah dijanjiin seperti itu terus kemudian nggak dipenuhi gitu ya, perasaannya apa sih yang muncul biasanya? Biasanya sih pasti kecewa, terus ngarep ya, kayak misalnya kapan nungguin gitu, ekspektasi gitu, nggak jadi gitu. Jadi kan menderita ya, kayak kita nggak hidup seapa adanya. Jadi, misalnya kayak kita nungguin sesuatu yang kita kira baik gitu kan, padahal ada yang lebih baik kita, cuma nggak kelihatan gitu. Karena masih nungguin siapa tahu nih orang mau memenuhi janjinya gitu ya. Iya. Padahal ada better things ahead, cuman karena kita ya kalau kata Mbak Lia suka fokus ke titik itu ya Mbak ya. Nih gue bakal dapet nih, gue bakal dikasih apartemen nih, gue bakal dibawa ke luar negeri gitu. Ya fokusnya ke situ aja, cuman kita nggak sadar kalau ada sesuatu di hidup kita tuh yang mungkin lebih baik gitu, lebih wow daripada badan kita. Kayak bener banget kan, masih ini kayak bercerita ini ya. Tapi itu normal ya, semua orang juga gitu ya. Mungkin Stephanie atau Ines bisa share, silakan. Aku pengen share deh Coach. Silakan. Jadi kalau Mbak Ines nggak inget lagi kan yang dulu-dulu. Nah kalau aku kebalikannya, yang aku inget itu malah yang Mbak Ayu, maaf, yang aku inget tuh malah yang zaman dulu banget. Yes. Jadi dulu tuh waktu kecil kan aku pernah dijanjiin waktu SD itu ada mall baru buka nih depan sekolah. Teman-temanku semua udah main ke sana dan itu time zone yang pertama ada di kotaku gitu. Iya. Excited dong. Aku sendiri belum pernah. Jadi waktu itu tanteku guru dan kepala sekolah janjiin, oke, kita besok ke situ ya. Tante sekarang belum bisa, sekarang baru bisa. Oke. Ternyata pas sampai hari H, tanteku tuh harus rapat. Jadi aku ini ya
kecewa ya, karena orang tua kan ngomong janji harus ditepatin. Jadi aku nuntut, kenapa udah janji kok nggak ditepatin? Ya itu, sampai nangis-nangis dan terakhirnya nangis tantrum gitu, dan terakhirnya yang aku alamin itu malahan disakitin ya secara fisik supaya nggak nangis lagi gitu. Ya, nah ketika SMA pelakunya masih sama nih, tanteku udah almarhum sih sekarang. Kamu kalau masuk 10 besar, tante beliin HP Nokia 8250, gila masih ingat sampai sekarang. Masih dipegangin ya, ini belum dirilis. Ketahuan tuh sama coach kan. Nah, yang itu masuk 10 besar, akhirnya masuk 10 besar, HP-nya sampai sekarang nggak dibeliin. Dan orangnya sudah meninggal. Bayangkan nggak bagaimana penderitaannya kita ketika kita nagih sama sesuatu ya, orangnya udah nggak bisa memenuhi, terus kita masih pegangan terus gitu ya. Itu kan silly ya. Rasanya gimana? Sakit atau gimana? Kecewanya masih ada nggak? Sebenarnya dibilang kecewa enggak ya coach, tapi aku jadi narik gitu loh. Aku jadi narik kejadian berikutnya, yang mana suamiku waktu itu sebelum aku rilis ya, suamiku nih yang jadi janji-janjiin mau beliin HP, sampai nangis-nangis juga kagak dibeliin. Terulang ya? Terulang coach, itu terulang, jadi terulang terus udah gitu kan namanya janji ya, apalagi kan aku punya luka masa kecil seperti itu, jadi ketika suamiku janji yuk kita ke sini, dia nggak tepetin, ternyata sama aku tadi dipegang. Dipegang, tapi dan ketika dia nggak penuhin tuh, ya udah berusaha menyenangkan diri, nggak apa-apa gitu kan. Ternyata di dalamnya sakit. Terus udah gitu tiap kali ngelihat dia sebel gitu, ih nggak nempatin janji gitu nggak? Iya. Biasanya gitu ya. Akhirnya relationship berantakan ya. Ya, kan aku yang dulu seperti itu sebelum ikutan yang Beyond Conflict kan. Sekarang sih ya udah jauh sih, jauh. That's good. Sekarang tapi go ahead. Tapi nggak tahu sih coach kalau yang 8250. Makanya aku mau ngecek. Coba sekarang teman-teman yang lain silakan ikutin ya. Aku akan kerja bareng sama Stephanie ya. Coba sekarang ingat-ingat ya, ketika si 8250 itu tidak dipenuhi. Rasanya gimana sekarang? Ini udah rilis sih. Udah rilis sebagian. Kan udah ketawa-tawa. Aku sejujurnya coach masih ingat itu kejadiannya di atas beca. Jadi di atas beca dibilangin, kamu kalau itu nanti dibeliin. Tapi ketika aku nagih gitu ya, nggak dibeliin juga, ya udah gitu. Akunya akhirnya sadar diri, oh ya udahlah, aku nggak bisa ngarepin orang lain, dan akhirnya berfokus sama diri sendiri. Jadi ketika itu pengen apa-apa, ya udah usahain sendiri. Oke, sekarang izinin hadir boleh nggak? Keinginan untuk tidak mau bergantung pada orang lain. Karena takut dikecewakan. Benar nggak? Iya, benar banget. Tahu aja. Aku bacain nih semuanya, Stephanie. Izinkan hadir boleh nggak? Boleh. Perhatikan, ada keinginan nggak untuk melindungi diri sendiri dari rasa sakit? Ada, Coach. Oke, perhatikan. Rasanya malahan sakit, benar nggak? Karena kita fokus pada rasa itu. Itu tidak pernah dilepas. Ya. Sekarang izinkan hadir, boleh nggak rasa sakitnya? Boleh, Coach. Oke. Termasuk identifikasi terhadap rasa itu, aku yang ngerasa sakit. Orang lain nggak mungkin bisa ngerti. Aku yang harus melindungi diri aku sendiri. Iya, Coach. Oke. Sekarang kalau dilepas, boleh nggak? Boleh, Coach. Mau nggak melepas itu? Mau. Kapan? Sekarang. Mau nggak melepas keinginan hal itu terjadi lagi? Mau. Oke, sekarang lihat lagi. Masih ada nggak gambaran dijanjikan di atas beca?
Masih, Rasanya gimana sekarang? rasanya itu siang hari. Panas ya? Iya, tapi aku nggak tahu sih coach, apakah memang itu tuh karena ingatanku kuat banget atau memang aku yang berpegang sama perasaan. Ya, sekarang apapun itu naikin aja ke permukaan boleh nggak? Boleh coach, Bayangannya izinkan hadir secara utuh boleh nggak? boleh. Sekarang perhatikan ketika mengingat bayangan itu yang muncul apa? Rasanya apa? Jangan main di pikiran ya. Perasaan apa yang muncul? Sakit, sedih, Ya, izinkan hadir boleh nggak? boleh. Biarkan aja. Duduk dulu dengan rasa sedih itu, rasa sakit itu. Ada keinginan nggak untuk menjadi satu dengan orang itu? Pengen disayang, pengen diperhatikan supaya nggak ngerasa sakit ini. Ada nggak? Nggak ada coach, Oke. Adanya apa? kecewa, Oke, izinkan hadir boleh nggak? boleh coach. Ketika merasa kecewa itu sensasinya apa? Badannya rasanya gimana? Sakit ya di dada, Oke. sakit. Ya. Iya. Oke, sekarang boleh nggak diterima dulu seapa adanya? Nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang. Dibiarkan aja. Udah coach, Oke. Boleh nggak kalau itu dilepaskan, dibebaskan? boleh. Mau nggak membebaskan itu? Mau coach, Kapan? sekarang. Rasanya gimana? Sedikit lega, Oke. Mau tapi lebih lega masih lagi ada. nggak? Mau coach. Kalau gitu boleh nggak dilepas semua? Mau banget, karena ini sampai ternyata aku nyimpen sampai netes Yes. air mata, aku nggak tahu. Yes, exactly. Ternyata sedalam itu. Kita nggak mau duduk sama emosi ya. Kita pura-pura baik-baik aja ya. Aku nggak pernah tahu ternyata yang aku alamin itu tuh sakit banget. Ya, exactly. Ya. Sekarang biarin aja boleh nggak? Boleh coach, Oke. Kalau dilepas boleh nggak? boleh. Mau nggak melepas itu? Mau coach, Kapan? sekarang. Sekarang perhatiin, itu munculnya dari cinta ya. Karena kita cinta sama orang itu ya, orang itu cinta juga sama kita, dan kita mencintai diri sendiri ya. Kalau gitu boleh nggak? Biarkan aja cinta itu untuk hadir secara utuh. Boleh coach. It's okay. Nggak ada yang harus ditahan. Keluarin aja semua boleh nggak? Saat ini aja. Boleh coach. Oke, sekarang rasanya gimana? Masih ada. Oke. Kalau dilepas boleh nggak? Boleh. Mau nggak ngelepas itu? Mau coach, mau. Kapan? Sekarang. Oke. Sekarang saat ini boleh nggak kasih diri sendiri cinta tanpa perantara? Tanpa Nokia, tanpa tante, tanpa diri sendiri. Kasih aja cinta yang ingin didapat dulu ya, waktu rasa senang yang ingin didapat dari ketika punya Nokia itu.
Kasih sekarang langsung sama diri sendiri, saat ini aja. Sebanyak yang bisa dikasih. Iya, Coach. Rasanya gimana? Rasanya better. Oke. Sekarang ingat-ingat lagi kejadian yang tadi ya. Rasanya apa ketika Iya, ingat itu? nothing. Plain. Ya. Sesimpel ketika kita duduk dengan emosi sebentar aja ya, seperti yang sudah didemonstrasikan oleh Stefani ya, hilang ya rasa itu. Tapi kita pegangin Stefani ini umurnya 34 atau 32? 34, Coach. 34 ya? Dipegangin dari umur berapa? 14 ya? 14 sampai 13. 20 tahun dipegangin. HP-nya bahkan kayaknya sekarang udah nggak produksi ya, Coach. Dan nggak ada bendanya ya. Ya, ini yang kita lakukan dengan hidup ya. Ketika kita pegangan sama janji yang tidak dipenuhi. Yang sakit bukan siapa-siapa, kita sendiri. Ya. Aduh. Aku ngerasa terbantu banget, Coach, di rilis ini. Karena ternyata aku nggak tahu, aku tuh menyimpan emosi itu. Bahkan sampai air mata keluar tuh aku nggak tahu loh, Coach, sebelumnya. Yeah, that's good. That's good. Karena kita selalu bilang kita baik-baik aja, kita baik-baik aja. Ini kan nyala terus nih emosi ini, yang kecewa ini di belakang sini ya. Baik-baik aja, ditumpuk terus dengan segala macam. Lama-lama ini kayak berdebu, lupa ya, gitu. Tapi kan dia nyala terus di latar belakang, nggak pernah hilang, ya. Karena nggak pernah dilepas, dan kita pegangin seolah-olah itu emas gitu kan. Iya sih, Kak. Jadi gimana ya, mungkin aku nggak ngerti ya saat itu mengucapkan bahwa aku kecewa, aku pengen gitu. Tapi setelah itu aku pikir, oke, baik-baik saja gitu. Tapi ternyata ketika hal yang sama dilakukan oleh suamiku, ketika aku pengen HP nggak dibeliin, aku kayaknya bisa nangis guling-guling waktu itu. Iya. Ya, karena magnetnya nyala lagi gitu, ya, dikasih makan lagi. Jadi dia meledak lagi gitu ya. Jadi itu yang terjadi kalau kita tidak pernah melepaskan emosi dan duduk dengan emosi ya. Akhirnya berulang lagi kejadiannya, bahkan bisa 10 kali lipat lebih parah sakitnya gitu. Ya kalau dulu mungkin nggak sampai guling-guling, terus kemudian jadinya guling-guling. Aku hiperbola sih, Coach. Maksudnya tuh biar dibeliin gitu. Tapi ya akhirnya dibeliin sih kalau yang sama suami. That's good. So, tapi tetap ya, Coach, ternyata sebelum yang itu hilang, ketika HP dibeliin sama suami juga nggak ada rasa puas ya, Coach ya. Exactly, ya. Karena yang itu tidak dilepaskan dan tidak terpenuhi, ya. Gitu. Jadi makanya kita cepat-cepat lepas daripada. Jadi makanya kayak kurang terus akhirnya kalau emosi itu tidak dilepas walaupun terpenuhi ya. Dibeliin deh, ya udah deh. Misalnya kita dijanjiin sama si tante tuh, terus dibeliin sama suami, ya udah nih ada nih langka, aku beliin ya gitu. Tapi bukan ini yang aku mau yang itu gitu. Karena kita pegangan sama yang itu. Iya. Diingat-ingat ya, Coach, 8250. Ya, jadi sesimpel dilepas aja, nggak butuh lama kok, nggak sampai sejam ngelepas emosi, 15 menit juga mungkin nggak sampai ya. Daripada kita megangin 20 tahun penderitaan kan kayaknya silly ya. Silly. Thank you Stefani sudah mendemonstrasikan sesuatu yang pasti dialami oleh semua orang ya. Dan rilis ini akan sangat membantu untuk yang lain juga. Makasih banyak, Coach, di rilis. Thank you Stefani. Sama-sama, Coach. Silakan Ines. Aku paling cerita yang terbaru aja ya, yang soal dijanji-janjiin. Silakan. Jadi itu sebenarnya ini masih baru banget sih. Aku tuh kemarin banget, entah semingguan tuh aku kayak dijanjiin mau diseriusin sama seseorang.
Bahkan, nah jeleknya aku nih, aku tuh jadi waktu itu kan udah lumayan sering rilis, tapi karena dijanjiin sesuatu hal yang serius, yang dimana itu emang yang adalah apa ya, sesuatu yang memang aku idam-idamkan lah gitu dalam relationship, aku tuh lupa untuk rilis lagi. Jadi itu aku kayak, oh iya ini kejadian apa, hal ini udah mau kejadian nih, impianku udah mau kejadian nih. Jadi aku lupa rilis. Jadi aku kayak memegang janji itu gitu loh. Dan memang kan kalau terlalu lama memegang janji itu kan kayak apa ya, kayak megang kupen itu kan kayak nggak enak gitu loh. Jadi aku yang kayak kadang-kadang tuh ini mana nih katanya janjiin ini, mana kok belum kebukti gitu. Sampai akhirnya ya emang sudah terjadi seapa adanya ya, memang bukan sama dia, ya udah tiba-tiba lost contact aja. Dan aku tuh yang kayak baru sadar gitu. Jadi oh oke, ini nih kalau makanya nggak rajin rilis selama terlalu apa megang kelamaan nih, ya tentu aku nggak bohong ya, aku kecewa. Cuma emang aku kayak cepat-cepat menyadari aja loh. Jadi cepat-cepat rilis lagi bahwa aku cepat sadar bahwa aku yang sebenarnya kan adalah yang kesadaran. Kalau kesel ya itu kan cuma emosi yang come and go aja. Ya sedang berproses ya, coach Ria kemarin kan juga baru habis private coaching. Much much better sih gitu. Jadi aku sekarang belajar untuk dalam hal apapun ya, nggak cuma relationship, semua pun untuk tidak terlalu apa ya, put high expectation sama terlalu apa ya, kelamaan memegang sesuatu gitu, kemelekatan gitu, untuk tidak selalu melekat dalam hal apapun gitu. Karena ya itu akan membuat kita menderita aja sih gitu. Karena kan kita yang sejatinya ya udah netral seperti ini gitu. Iya. Sekarang rasanya gimana Ines ketika ngelihat lagi peristiwa itu? Masih ada baggage nggak? Ya, to be honest, masih agak kesel sih. Ya, jadi be careful ketika kita bilang oh nggak apa-apa, baik-baik aja, semua baik-baik aja, kita berproses apa segala macam. Ya, be careful ya. Kalau seandainya kita mengatakan seperti itu, tapi sebenarnya kita masih kesel, ya ininya nyala terus. Masih. Ya, gitu. Jadi biasakan diri ya. Ini aku nggak cuma ngomong sama Ines, tentu saja sama semua ya, gitu. Biasakan diri untuk jujur sama diri sendiri gitu. Ketika ada emosi, gue marah banget, gue kesel. Ya udah izinkan hadir gitu. Apa yang pengen dilakukan sih sebenarnya sama orang itu biar mati sekalian. Misalnya ya. Karena udah nyakitin gue, dia harus sakit seperti yang gue rasakan. Misalnya kita punya seperti itu, biasanya kita akan oh nggak boleh dosa. Oh biarin aja Tuhan yang balas. Oh bla bla bla. Tapi ini nyala terus ya. Ini nyala terus dibawa-bawa terus sepanjang hidup kita. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah ininya izinin hadir untuk dibuang, bukan untuk dihayati. Gitu ya. Kalau misalnya kita diemin ya, kita sok-sok baik hati, ini akan menyerang kita dan menyerang orang lain yang nggak salah nantinya. Itu benar banget tuh. Senggol bacok orang lagi deketin ya mungkin udah selesai dengan yang si laki-laki ini gitu ya. Terus ada laki-laki lain, begitu dia melakukan sesuatu, ya orang pasti bakal bohong lagi nih. Nggak salah apa-apa, dimarah-marahin gitu ya. Cowoknya, emang gue ngapain ya? Kayak gue ya, jadi kita mengekspresikannya ke orang yang salah karena ini nyala terus gitu ya. Jadi ketika ada hal-hal seperti itu izinkan hadir, terus kita buang aja gitu. Bukan untuk, kita ngaku aja jujur, emang gue pengen dia menderita, udah gitu. Karena dia nyakitin gue. Bukannya untuk dibalas ya. Jadi bedakan ya teman-teman ya, ketika mengizinkan hadir bukan untuk diekspresikan, tapi dilepaskan ya. Gitu. Tapi jujur sama diri sendiri, itu dulu aja gitu. Kebanyakan orang nggak mau ngaku gitu, sok baik hati gitu kan, sok apa namanya malaikat gitu, saint. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa biar Tuhan yang balas, nggak apa-apa gue baik-baik aja gitu kan. Ya sedih sih, gue sedih sih, tapi nggak apa-apa, nanti juga dia ada balasannya, nggak apa-apa. Tapi belakangnya berantakan gitu, berkobar gitu ya. Nah ini hati-hati ya, kebanyakan dari kita seperti itu gitu. Apalagi energi marah itu energi yang sangat tinggi ya. Itu gampang dilihatnya, jadi gampang dilepasnya. Dibandingin energi yang ada di bawah ya, seperti apathy, grief, fear, lust itu, dia lebih lengket gitu. Nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di atas ya, fiery gitu kan, gampang nih ngelihatnya, buangnya cepet
gitu. Jadi just be honest with yourself aja, jujur sama diri sendiri, itu yang pertama. Akar dari segalanya Begitu. adalah ya the sense of ya, ada aku yang lagi marah, ada aku yang lagi merasa marah gitu ya. Itu adalah akar dari segala-galanya gitu ya. Kalau seandainya nggak ada aku yang marah, kan marah terjadi dengan sendirinya. Ya nggak sih? Hanyalah yang muncul aja energi marah itu. doang. Iya, hanya marah aja gitu kan. Hanya ada emosi, terus nanti juga dia lewat. Yang terjadi aku yang marah, aku harus mengekspresikan ini gitu ya. Ada orang di sebelah sana yang harus aku serang. Aku hancurkan, aku matikan gitu kan ketika marah, ya nggak sih? Nah, mulai ada keterpisahan itu, ada si aku lain, ya itulah yang bikin energinya jadi ribet gitu, spinning. Makanya jadi terjadi konflik. Ya, padahal ketika ada marah, oh ya udah ada energi itu, ya udah monggo, mau lewat mana keluarnya, jendela apa pintu gitu kan. Ya biarin aja gitu ya, dia akan pass through, dia akan lewat dengan sendirinya gitu ya. Tapi kebanyakan dari kita kan, wah ada marah nih, kok nggak boleh marah. Either itu kita suppress ya, atau kita ekspresikan. Aduh, cari orang nih biar gue bisa mengekspresikan gitu ya. Gitu, jadi makanya nggak sehat hidupnya, menderita terus ya, karena emosi tidak dihadirkan gitu ya. Ada pertanyaan ya, apakah mungkin belum rilis baru aja disadari dan diizinkan muncul emosinya, tiba-tiba sudah hilang? Iya memang begitu gitu ya. Jadi itu adalah ini adalah salah satu teknik di Sedona Method, diizinkan hadir pasti dia hilang gitu ya. Tapi karena nggak perlu diproses kecuali dia dalam gitu ya. Ada 5 teknik di Sedona Method ya. Salah satunya adalah welcoming ini gitu ya. Mengizinkan hadir, maka dia akan menguap dengan sendirinya gitu. Jadi itu sangat normal. Ya, makanya tadi seperti aku bilang, kalau seandainya marah, izinin hadir aja, nanti juga jadi nggak pengen marah lagi, cepet sekali gitu ya. Kayak Stefani tadi sudah mendemonstrasikan kecewa yang ditekan 20 tahun, hilang dalam beberapa menit ya. Lega loh coach. Ya. Jadi leganya tuh sampai badan tuh kerasa dingin sekarang. Nyaman banget gitu. Ya, benar. Karena energi-energi itu di-store ya, disimpan dalam tubuh kita kan, ya kan. Jadi begitu dia lepas, akhirnya gue bisa istirahat nih. Dari kemarin gue pegangin kayak gini 20 tahun, pegel banget. Gitu, akhirnya lega. Gitu kan. Pantas efeknya ke badanku rasanya enak banget sekarang. Pasti. Kayak ringan gitu. Ya. Jadi sangat Untung nggak terbang. Kalau aku malah rasanya terbang banget. Cuma kayak maksud aku kayak rilis, tiba-tiba gue udah ketiduran atau kayak kayak ringan aja tubuhnya gitu loh. Kayak orang bilang nge-fly gitu kan. Orang bisa nge-fly, cuman dia cari fly-nya pakai hal lain. Kalau kita mah rilis aja. Iya. Nggak rugi. Iya betul. Kita nggak perlu pakai substansi apapun untuk merasakan rasanya fly. Iya. Iya. Balik lagi gitu. Kalau aku mah biasanya abis rilis tuh Mbak Lia tahu tuh, kalau nggak ngantuk aku yang kayak bersendawa. Oh iya. Iya, tubuh kita tahu kok apa yang perlu dilakukan ketika dia mesti ngelepas gitu. Asal yang penting kita mengizinkan aja energinya untuk lewat, nggak kita pegangi gitu ya. Jadi tubuhnya oh ya udah gitu, dia mau muntah-muntah, mau bersendawa-bersendawa, mau menguap-menguap, mau tidur-tidur gitu ya, mau istirahat-istirahat, terserah aja gitu ya. Jadi kita nggak main kontrol-kontrol lagi, karena releasing itu ya itu terjadi dengan sendirinya, itu natural. Kita tidak melakukan releasing. Yang releasing bukan kita ya. Yang kita lakukan dengan Sedona Method hanya menjawab pertanyaan, sudah selesai tugas kita. Jadi kita nggak perlu tahu gimana caranya releasing. Makanya lucu kalau seandainya ada orang nanya, gimana caranya releasing? Ya jawab pertanyaan, udah gitu aja. Ya. Jadi kalau seandainya mungkin ada teman-teman yang ngeribetin ya, nanya-nanya tekniknya ya, tekniknya di Sedona Method ada 5 ya. Semuanya menggunakan pertanyaan. Tugas kamu cuma menjawab pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya pengen tahu caranya ya, silahkan ikutan workshop Letting Go ya. Jadi silahkan klik link di bio sehingga bisa tahu caranya releasing dengan mudah dan menyenangkan. Tapi ini perlu dilakukan ya. Bukannya teori aja, nggak dengerin kayak gini ya, nggak dengerin kita ngobrol-ngobrol seneng happy ya, tapi nggak dilakukan. Kebanyakan orang begitu ya. Nanya di grup gitu ya, buat teman-teman yang nggak tahu ya, buat para alumni workshop yang saya adakan ya, itu ada grup khusus ya.
Jadi kebanyakan orang mungkin kalau seandainya stuck merasa terjebak akan bertanya di grup, udah nanya tapi tidak dilakukan, nanya aja gitu. Jadi cuman sekedar makanan otak ya, mind food ya. Nggak bisa ya, releasing itu adalah action ya. Kalau seandainya Lester bilangnya kalau kamu mau melakukan sesuatu ya, action tertinggi adalah releasing ya. Walaupun kalau seandainya kita sudah mengerti kan hidup sudah terjadi seapa adanya, nggak ada yang perlu dilakukan. Kita tidak melakukan apapun ya. Jadi tubuh dan pikiran mungkin melakukan sesuatu, tapi kita tetap diam. Kalau seandainya kita sudah paham ya. Tapi kalau seandainya kita masih ada di energi-energi yang bawah ya, seperti apati, seperti sedih, seperti takut, seperti berhasrat ya, lasting gitu ya. Ya kita tetap harus naikin dulu energinya ke atas gitu. Dengan apa? Dengan melakukan releasing gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu bingung ya, kamu bisa ikutan workshop letting go supaya lebih paham lagi cara-cara untuk releasing gitu ya. Silakan Coach mau nanya lagi. Silakan. Tadi kan ada the sense of I ya. Yes. Nah, itu sebenarnya aku agak masih bingung di situ. Kalau mau pelajarin lebih dalam bisa di workshop yang mana ya, Coach? Oke, kalau seandainya mau melepas keakuan ya, the sense of I itu ya, jadi ketika kita lahir ya, aku review dulu ya, ketika kita lahir, itu kan nggak ada aku yang lahir. Hanya ada kesadaran gitu ya, bayinya lahir, tapi sudah gitu kan. Seperti itu aja gitu. Tapi butuh waktu 2 tahun untuk orang tua kita dan lingkungan sekitar kita untuk memprogram rasa keakuan. Mama Stephanie, Mama Stephanie, Mama Stephanie, Mama Stephanie, gitu terus 2 tahun. Ya, makanya waktu kita 2 tahun kita nggak ngomong ini mainan aku gitu, mainannya Stephanie gitu, mana mainan Stephanie gitu kan, gitu. Jadi setelah rasa keakuan mulai kenceng ya, baru mulai mainan aku. Itu punya aku, nggak boleh diambil. Awas ya, wah berantem kalau seandainya apa segala macam. Berusaha melindungi punya aku, ya. Nah ini kan program, ya. Tapi ini sangat mendarah daging karena kita udah belajar dari kecil, ya. Di programnya dari kecil, ya. Kalau misalnya mau melepas rasa keakuan itu, ya, bisa dengan menggunakan workshop self and identity. Di situ semuanya lengkap ya untuk melepaskan si aku itu, walaupun tidak ada aku yang perlu dilepas ya, jadi tapi kita menyadari itu program saja. Kalau nggak ada aku yang lagi marah-marah, kan nggak ada penderitaan. Kalau nggak ada aku yang nggak dibeliin Nokia 85 berapa? 8250. Kan nggak ada penderitaan. Kalau nggak ada aku yang dijanjiin hubungan serius, nggak ada penderitaan, gitu kan? Kalau nggak ada aku yang dijanjiin dibeliin apartemen, nggak ada penderitaan. Ada si aku ini, program paling kencengnya ini, yang membuat kita menderita. Ini sumber penderitaan paling besar. Ya. Kalau ini dicabut, yang terjadi hanya hidup seapa adanya. Ya, seperti kita lagi ngobrol-ngobrol kayak gini, ini kan nggak ada aku nih. Tapi begitu ada aku, tunggu, mau ngomong apa nih gue? Mau nanya apa nih gue? Ribet sendiri langsung. Ya, conversation-nya kekat sedikit gitu. Tapi kalau nggak ya kita mengalir aja, ngomong ya ngomong aja gitu. Kadang aku juga nggak tahu aku mau ngomong apa beneran. Dari tadi juga aku nggak tahu. Ini muncul begitu aja. Semua kalimatnya nggak aku rencanain ya. Itu hidup memang sudah mengalir gitu. Tapi begitu ada aku nih, aduh ngomong apa deg. Nanti kalau seandainya orang nggak approve kata-kata gue gimana? Deg. Aduh kalau gue nggak cantik gimana? Deg. Ya, ketika ada si aku gitu. Jadi sense of I itulah yang program paling kenceng yang kalau kita cabut ya, itu akan membuat, walaupun sense of I ini ada dan tidak adanya, kita juga nggak bisa kontrol gitu. Cuma kita bisa sadari aja gitu ya. So Stephanie dan yang lain kalau misalnya mau mengakses self and identity silahkan ya. Karena itu adalah workshop yang sangat powerful ya, dan kunciannya gitu dari segala yang kita pelajari gitu, pada akhirnya yang kita inginkan dalam hidup adalah ketidakhadirannya seorang aku ya, the absence of I ya. Tanpa si aku ini hidup mengalir aja, hanya ada hidup ya, tidak terjadi pada siapapun ya. Jadi kalau seandainya ada janji yang nggak ditepati misalnya, ya sudah terjadi begitu aja, nggak ada yang mengalami ya, hanya memori toh gitu ya nggak sih? Saat ini kan nggak terjadi gitu ya. Iya benar. Gitu. Dan janji-janji yang tidak ditepati dan kita rasanya kecewa itu karena ada proyeksi ke masa depan, ada ekspektasi ya, yang mana itu pun hanya terjadi di pikiran, hanya memori juga dong akhirnya gitu ya, tidak seapa adanya, tidak terjadi saat ini gitu. Makanya ketika kita melepaskan itu semua, hidup kita jadi enak banget karena kita udah nggak ada filter-filter itu loh ya.
Kayak misalnya tadi dia janji yang tidak ditepati, aduh gue merasa bersalah banget deh, gue nggak nepatin janji gue gitu ya. Apalagi nanti kalau seandainya besok gue mati gimana nih, gue belum nepatin janji. Tapi kan kita berat banget tuh, ya nggak sih? Itu yang aku lakukan soalnya dulu. Aku tuh nggak pernah, kalau seandainya kan amanat ya, kalau seandainya pesan itu harus disampaikan gitu ya. Itu tuh aku sampai semua orang, ada salam dari sini, ada salam dari sini gitu. Aku pokoknya sempetin karena itu amanat. Jadi aku harus pegangan banget, dan itu berat banget loh. Kalau nggak aku nggak bisa tidur. Kalau seandainya aku belum nyampein gitu, misalnya aku baru ketemuan sama tante aku gitu, terus salam ya buat mama gitu, terus mamaku lagi keluar kota gitu, terus dulu misalnya nggak ada handphone, aku pegangin kenceng, tadi si tante salamin mama gitu ya, aku harus ingat gitu, kan menderita hidup aku, nggak tidur aku, ya. Terus pas mamaku pulang pagi-pagi, mama tadi ada salam dari tante itu, gitu, kemarin aku ketemuan, gitu, ngapain sih? Padahal sebenarnya untuk sebagian orang titip salam itu cuma basa-basi. Exactly. Iya, itu benar banget. Itu cuma basa-basi, tapi karena kita dari kecil dibilang ya amanat harus disampaikan, janji harus ditepati, kita pegangin. Ya, apalagi ketika misalnya waktu dulu aku dijanjiin macem-macem gitu ya, aku nggak jadi nikah gitu ya waktu dulu gitu. Ya aku tagih lah janjinya, lo kan janji gitu. Ya tapi kan ada kondisi yang akhirnya kita tidak bisa menikah gitu kan. Tapi kan janji gitu. Terus aku pegangin bertahun-tahun, bolak-balik sama orang yang sama 7 kali. Terus nggak berhasil juga, gimana sih? Kan derita ya. Lepasin aja kalau sekarang. Ngapain? Gitu. Bener. Nggak perlu hal-hal yang seperti itu kita pegangin. Berat. Bener. Itu limitasi ya, Coach ya? Iya. Kan rasa bersalah gitu kan, itu kan sebenarnya rasa bersalah atau apa segala macam itu kan karena kita belajar dari luar ya, ada standar-standar yang diciptakan oleh figur authority ya, bahwa ini benar ini salah gitu. Padahal sebenarnya kan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Yang ada hanya yang sudah seapa adanya ya. Yang terurai seperti seapa adanya. Seperti tadi aku bilang, bahkan ketika kita jatuh pun itu bukan kesalahan, memang sudah harus terjadi. Mungkin kita harus jatuh dulu. Kalau kita nggak jatuh, kita nggak belajar jalan waktu kecil. Ya, kalau kita nggak bangkit lagi, kita jatuh bangkit lagi gitu ya. Semuanya sudah seapa adanya gitu. Tapi kita menganggap salah, makanya jangan jatuh gitu ya. Terus kita beating ourselves up gitu ya. Terus kita harus mengumpulkan segitu banyak raport kita ya, harus yang benar. Terus baru kita sesuatu kita berharga gitu ya di mata masyarakat. Jadinya akhirnya itu dipakai untuk mengontrol society, mengontrol masyarakat. Makanya ada rasa bersalah ya. Nah, makanya ketika kita melepaskan itu, akhirnya kita jadi tahu, oh nggak perlu gitu, ini nggak perlu saya lakukan, ini perlu saya lakukan gitu, kita tahu gitu. Jadi rasa bersalah itu memang digunakan untuk itu sebenarnya, mengontrol society gitu, mengontrol massa. Ya kan, makanya ada aturan, rules ya. Bukan berarti aturan salah ya, aku nggak bilang bahwa aturan tidak perlu ada ya. Bedakan bahwa aku tidak mengatakan hal seperti itu. Jadi ya udah nggak apa-apa, terobos aja semua aturan gitu. Aku nggak bilang begitu. Cuman ketika kita sadar, jadi kita ketika melakukan yang perlu dilakukan aturan-aturan, kita nggak pakai marah-marah gitu. Kalau dulu kan kita marah-marah, ini banyak aturan banget sih, ini sekolah rasa banget. Kalau sekarang kan mungkin enggak, oh ya udah emang itu yang harus dilakukan untuk merapikan sistem, nggak apa-apa gitu. Kita nggak ada baggage, beda. Tidak ada keterpaksaan ya gitu melakukannya gitu. Kalau kita bereaksi, ada aturan ya, kita yang tanggung jawab sama reaksi itu ya, bukannya cancel aturannya. Bukannya cancel aturannya. Aturannya cacat. Di cancel semua. Iya, tidak berpihak gitu. Kayak kita beresin reaksinya gitu, biar kita tahu appropriate step gitu. Jadi ketika kita melepas emosi, bukan berarti kita lolos dari tanggung jawab atau kita mengizinkan orang lain nginjek-nginjek kita, bukan ya gitu. Jadi jangan salah paham, tapi kita berangkat dari kelegaan, kita berangkat dari keluasan, kita berangkat dari energi yang lebih tinggi untuk kebaikan bersama. Kebaikan bersama itu termasuk kebaikan kamu gitu ya. Kadang-kadang ada yang bilang kebaikan bersama nggak apa-apa, gue berkorban aja gitu, yang penting yang lain selamat. Enggak, kebaikan bersama everyone has and best good ya, termasuk kamu, termasuk semua orang gitu. Kan kalau kita ada di posisi yang seperti itu, bukankah dunia menjadi tempat yang lebih ramah? Kita challenge lagi pikiran kita ketika dia berusaha untuk mengontrol kita gitu. Karena ya itu, dia cuman nggak pengen aja, ibaratnya gini nih, kalau seandainya kita punya asisten gitu ya, terus kita kasih terlalu banyak kepercayaan. Ketika ketahuan dia nggak bisa kerja, kan dia nggak mau ketahuan.
pasti dia akan berusaha untuk menutup-nutupi kesalahannya gitu. Sama yang dilakukan dalam tanda kutip pikiran. Ya, pikiran itu tugasnya teknis, bukan untuk ngurusin masalah hidup. Ketika ketahuan dia nggak bisa ngurusin masalah hidup, ya dia malu lah. Dia akan berusaha mencegah supaya kita tahu. Gitu. Ini figure of speech ya, lagi-lagi, bukan kebenaran ya. Hanya analogi. Oh iya. Coba dicek sendiri. Coba dicek sendiri. Releasing tuh gini metodenya sama Sedona Method ya. Kita tuh disuruh cek gitu, nggak cuma nerima, nggak cuma metode beda lah gitu. Nggak ngebayangin, nggak apa, pokoknya direct banget ke feelings kita gitu. Jadi ya makanya nggak heran sih aku dari dulu nyobain modality lain, tapi balik-balik juga ke Sedona, lebih rajin di Sedona. Kayak gitu ya, enak gitu bersihinnya. Itu sih kalau aku memilih releasing untuk hidup lebih mudah, menyenangkan gitu. Nggak cuma buat aku juga, buat yang lain juga kan. Kalau kita menjadi orang yang penuh cinta kan, pasti kita juga ya secara otomatis pasti ya membuat kebaikan lah tanpa harus gue terus bikin baik. Cuma ya udah otomatis aja gitu. That's good. Thank you, Mbak Ayu. Ines, ada yang mau ditambah? Silakan. Mungkin sama Ayu ya. Aku perhatiin sih semenjak aku ikut Sedona Method, aku tuh jauh lebih ini aja sih, hidupnya lebih tenang gitu ya. Ya masalah kan pasti selalu ada gitu. Cuma tuh karena udah tahu cara-caranya, metodenya gitu. Jadi kalau setiap emosi apapun itu yang nggak enak, seneng, happy, lalalala, itu kayak kita sadar aja bahwa kita bukan emosi yang itu, terus mudah dilepaskan. Terus jadi yang kayak kalau dulu tuh aku misalnya kalau sedih tuh kayak perlu waktu seminggu nangis lama-lama. Kalau sekarang tuh kayak udah tahu, udah sadar, oh iya ya aku yang sebenarnya adalah kesadaran. Jadi tuh yang kayak gimana ya, no drama aja gitu hidup. Itu satu. Terus karena kalau dalaman kita udah bersih ya, kita juga, yang aku juga pernah share kan di private coaching, terus yang di-upload ke YouTube tuh, kalau dalaman kita bersih tuh kayak automatically kan kita jadi loving gitu, karena kan diri kita yang sebenarnya udah loving, dan kita tuh kayak ngeliat orang tuh kayak jadi yang tadinya musuh jadi kayak jadi temenan aja gitu. Dan kayaknya relationshipku dengan teman-temanku yang tadinya nggak aku anggap teman, malah temenan sama mereka gitu sekarang. Jadi lebih happy sih, nggak ada konflik gitu. Dan kayak semua sudah diatur seapa adanya, jadi lebih, aku gimana ya kata-katanya, lebih enjoy aja hidup gitu. Ya kayak contoh gitu misalnya yang si itu yang kemarin yang memang dia bukan buat aku, ya udah, memang udah pergi kan, udah terjadi seapa adanya gitu. Jadi sekarang tuh lebih cepat aja gitu, lebih lebih mengalir lah hidup ini gitu. Keren ya. Nggak ada baggage lagi. Iya. Silakan. Lebih cepat sekarang kalau ngelepas. Lebih cepat kalau ngelepas ya. Iya. Aku sama sih kayak Mbak Ines. Kalau dalam hal ngelepas, ibaratnya kalau dulu dipegangin tuh ada satu perasaan atau ada satu kejadian aja. Aku bisa tuh yang namanya GERD, anxiety, dan gak mau kerjanya itu bisa seminggu sampai 2 minggu. Kalau sekarang disadarin terus, paling muter sedikit sih, spinning sedikit. Masih belum terbiasa banget untuk rilis, jadi spinning sedikit terus nanti, ini kan tinggal dilepas gitu. Ya udah, rilis, bye. Terus sama kayak Mbak Ayu juga gitu. Dari segala metode yang sudah aku coba, buatku yang paling cocok itu Sedona Method. Tidak perlu berlama-lama. Kayak tadi udah ditunjukin di awal, lepas. Iya, betul. Sama ini ya, kalau aku di Sedona itu yang aku rasain tuh teman-temannya tuh asik banget, semua saling support. Terus betul. Iya, kamu kayak gini, kamu bukan gimana ya, maksudnya kita saling sharing ya, terus sharing games gitu, kayak wah
Mbak Ayu kayak gini, wah Mbak Ines kayak gini, jadi oh ternyata kalau kayak gini, gini caranya, oh ternyata kalau kayak gini. Jadi kita tuh supportnya itu di grup yang alumni itu benar-benar kerasa banget, meskipun kita kadang hanya cuman silent reader atau apa, tapi ketika baca itu tuh kayak, aduh, hangat banget, kerasa banget kita tuh lagi didukung gitu, benar-benar yang nggak mungkin kita bisa dapetin di workshop yang lain ya kalau kata aku ya. Makanya kenapa selalu balik ke Sedona itu karena nyaman banget sih buat aku. Selain rilis emosinya enak, badan jadi nyaman, enteng, terus berasa hangat aja sama keluarga besar Sedona gitu. Padahal ketemunya itu kan nggak pernah langsung ya. Kayak Tapi gini ya ketemu kerasa, ada ya. iya, Iya. kayak deket banget gitu loh, Coach. Itu sih yang aku rasain. Karena segala sesuatu sudah satu ya, hanya ada satu. Iya. I am me, I am me, you are me gitu ya. Iya. I am you, you are me. I am. It's only Iya. sharing aja. Kan aku tuh dulu ada juga resisten sama kota Jakarta ya. Kan kayak, ih gue males banget balik ke Jakarta. Terus ya karena konflik ya ikut apa ya. Waktu gue jadi clear gitu. Sampai waktu aku inget banget dengerin I am you, you are me, there is only one. Waktu tuh aku mandang kota Jakarta gitu. Kayak, itu tuh indah banget. Saya kayak, gila. Kayak, ya ini kita satu gitu ya. Kayak, ya gitu sih. Kayak rasanya kayak ajaib gitu. Kayak, dulu aku membenci, resist. Kayak, no, mau keluar dari sini. Jadi segala sesuatu tuh di dalam kita ya. Kalau seandainya kita bersihin ya, ternyata semua baik-baik aja gitu ya. Cuman karena kita nggak suka, pokoknya nggak suka sama kota Jakarta, gue nggak peduli apa, pokoknya gue nggak suka. Itu kan nyala terus tuh, ya nggak dilepas. Begitu dilepas, baru bisa melihat seapa adanya sekarang tanpa filter. Oh ternyata nggak apa-apa ya. Oh oke deh gitu. Yang kemarin berarti filter dong, tidak real. Ya nggak sih, yang kita pakai karena kita semua hidupnya semua seperti tadi aku jelasin di depan ya, pakai filter gitu, jadi ngelihatnya nggak pernah seapa adanya, semuanya blur aja gitu, filternya nggak cuma satu lagi, banyak dan konflik gitu kan, jadi tabrakan. Asli tuh aku inget banget waktu ngeliat itu kan itu ya, pemandangan lagi bagus itu waktu matahari terbit, terus itu gedung-gedung tinggi. Kayak positif aja gitu. Biasanya kita lihat pemandangan kota kayak macet. Ini enggak, itu indah banget gitu. Kayak wow, gitu, ya, wah, indah juga gitu. Kan ya bener ada filter kayak gue nggak suka, gue pengen pindah ke kota lain, ke luar negeri, gue pengen jadi orang sukses. Ya elah banget filter lu gitu. Terus ya udah dilepas. Ya udah gitu kayak kita bisa enjoy dimanapun kita berada. Lucu emang kan hidup ngumpulin filter kayak main game. Makin banyak hidup dalam filter. Makin banyak filternya makin keren gitu ya tampaknya. Iya kayaknya ya, makin banyak filter makin keren filter gue. Tapi nggak apa-apa juga loh kalau kalian mau. Bukan nggak boleh ya, nggak apa-apa juga gitu. Cuman ya resiko ditanggung sendiri ya. Masing-masing bertanggung jawab atas emosinya sendiri dan filternya sendiri. Iya betul. Nggak bisa kita ngambil filter orang juga, udah deh. Kita ya sendiri tuh bener-bener sih. Ya itu juga salah satu efek rilis yang ke aku tuh cerita lagi. Dulu orangnya tuh kayak gitu, tersinggungan, sensitif. Kayak yang orang terus, yang lain, gue kayak, irritated terus. Terus nggak bisa ambil tanggung jawab sama diri sendiri. Misalnya kalau orang baperin gitu kan, kalau udah baperin tuh gue awas gue kayak, maksudnya gue bakal jadiin lo villain in my story. Drama. Tapi lagi, ya udah. Ini orang, lo mau sama, sekarang gitu loh, kayak mau waktu aku pengalaman sama orang, ada pengalaman romantis, seromantis apa, seintimate apa kita pernah share, tapi kalau udah lepas gitu, bukan kita hate the other person ya, enggak, karena udah itu kayak just thank them gitu, bener kata Ariana Grande itu thank you kayak bener-bener bisa diamalkan guys. Aduh. Thank you next itu bener-bener makasih loh,
kayak lu tuh makasih, gue bukan gak hargai, cuman ya udah Iya. kita emang kalau bukan berjodoh gitu kayak Mbak Ines dan ceritanya juga, kalau bukan berjodoh kita udah Iya, easy going iya. aja gitu kan. Kalau Ka- mau pikiran gimana ya Iya, tinggal kalau udah nggak berhasil ngapain dipegangin ya, Iya. gitu. Jadi kalau seandainya tadi itu yang aku Oh. jelaskan ya, kalau seandainya kayak kita tetap nagih janji, kalau sesuatu sudah nggak berhasil, udah red flag gitu, udah tahu ya red flag nih. Enggak, tapi kan dia janji harus ditepati gitu. Dan aku juga udah janji, aku ya udah nggak apa-apa menderita, nggak apa-apa, pokoknya janji ditepati. Kan silly ya. biasanya aku nggak tahu ya, aku ini mungkin Iya. ngeliat pengalaman orang baik gitu kalau udah misalnya udah komit gitu kan, married gitu, udah aku ketemu beberapa orang kayak gitu yang demi pernikahan ini aku akan bertahan. Padahal kayak udah baru bapak Cin Mandi paku tiap hari, Iya. oke, nggak apa-apa Udah, gitu. udah. Celebrate, Apa aku disakiti? celebrate penderitaan. Adiksi. Ya itu ya, tapi hanya mereka yang bisa bertanggung jawab sih dengan kondisi itu. Dulu aku kayak mau ngatur-ngatur juga kan, biar lo ini mesti safe, kan nggak lagi. Nanti mereka tahu sendiri gitu apa resikonya. Kadang mereka ya emang katanya ya mengapa gue menderita, ya udah gitu, pilihan mereka gitu kan. Makanya ketika kita melepaskan itu semua, hidup kita jadi enak banget karena kita udah nggak ada filter-filter itu loh. Ya, kalau kata Mbak Ayu tuh enak banget deh hidup. Gimana, Mbak? Aku nggak bisa ngikutin. Kayak gimana ya? Pokoknya kalau udah nggak ada pikiran-pikiran yang udah macam-macam itu emang hidup seenak ini gitu ya kalau kata Mbak Ayu. Iya. Kata yang lain juga gitu, banyak yang bilang itu testimoninya. Ya, jadi kalau misalnya kamu emang pengen punya hidup yang menyenangkan ya, silakan belajar caranya melepas emosi ya. Kalau misalnya ingin go deeper ya, jauh lebih dalam lagi menggalinya, saya menyarankan untuk ikut workshop Letting Go ya, lalu booking private coaching ya, silahkan klik link di bio ya untuk join ya, karena ketika kamu ikut nggak cuma menguntungkan diri kamu sendiri, tapi orang-orang di sekitar kamu ya, terus kamu juga masuk ke dalam satu komunitas grup alumni yang seperti kata Stephanie, hangat ya, nggak kenal tadinya, tapi kok kayaknya satu aja ya, nggak ada komunitas yang sesuportif ini ya. Kenapa sebabnya komunitasnya suportif ya? Karena kita sudah melepas emosi-emosi yang nggak perlu gitu. Kebanyakan komunitas mungkin atau WhatsApp grup itu banyak bagasi emosinya. Kalau di sini ya, begitu ada bagasi emosi, udah tahu kita gitu untuk cepat-cepat ngerilis, saling mengingatkan gitu ya. Jadi ini makanya akan mendukung hidup kamu sehingga menjadi lebih gampang. Sebenarnya sih seperti itu ya. Karena kan kita semua pengen hidup yang enak ya. Bahkan ketika hidup kita lagi di bawah ya rasanya jatuh. Kalau misalnya kita tahu caranya melepas emosi ya nggak bakalan sesusah itu sih. Nggak bakalan sedramatis itu seperti tadi Ines bilang ya. Nggak jadi sama si cowok yang menjanjikan itu, dia baik-baik aja tuh. Nangisnya juga nggak sampai berminggu-minggu ya. Thank you next, kalau kata Ariana Grande. Thank you next. Iya. Sama ini lagu Sam Smith Too Good at Goodbye gitu. Udah kayak bukannya ini ya, gitu, sorry. Lucu ya, kadang lu denger lagu gitu. Pesan-pesannya sebenarnya sudah ada ya di sekitar kita, cuman kita nggak mau dengar ya, nggak mau dengar atau kita melihatnya dengan filter, biasanya begitu gitu ya. Jadi kalau seandainya, kalau beda sekali ketika kita nggak dengerin lagu sebelum kita rilis dan setelah kita rilis ya, atau baca quote-quote motivasi yang lewat di feed ya, sebelum dan sesudah releasingnya itu ada bedanya. Iya, betul. Ya, so terima kasih Mbak Ayu, Stephanie, Ines ya sudah bergabung ya. Thank you. Ada yang mau ditambahkan lagi sebelum ditutup? Thank you, Nggak Coach. sih, ini nggak penting sih. Cuma kalau Koslia tadi notice, aku dari tadi itu aku itu kayak aku rilis sepanjang live. Jadi first time loh aku rilis pas live.
Makin lama kita jadi releasing terus ya. Jadi ini sebagai headset ya. Jadi apapun yang saya omongin ya, kadang-kadang mungkin akan nge-trigger kamu ya, tapi kamu akan rilis sih gitu. Itu adalah bagian dari proses releasing. Jadi be open aja sama itu ketika kamu mendengarkan apa yang saya omongin ya. Either kamu ke-trigger, kalau kamu ke-trigger bagus ya. Berarti itu adalah sesuatu yang perlu dirilis. Kalau kamu open ya, kamu akan moving forward ya dengan hidup kamu ya. So thank you banget ya Ines for sharing. Thank you juga Mbak Julia. Thank you Mbak Ayu. Thank you Mbak Ayu. Thank you Mbak Ines. Thank you Mbak Ayu, Mbak Stephanie. Bye for Sampai now. ketemu, Kak. Sampai Bye. jumpa. Bye.